Awalnya mengira Medan adalah hutan belantara, lihat bagaimana ekspresi pelatih Vietnam U19 ini usai tiba di kota Medan. Yutaka Ikeuchi, alamak, modern juga ternyata. Saya kira Jakarta doang yang banyak gedung. Siapa sangka, sebuah momen sederhana saat kedatangan tim Vietnam U19 ke Indonesia justru menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara. Bukan soal latihan perdana mereka, bukan pula mengenai strategi yang akan diterapkan di turnamen nanti. Kali ini, perhatian justru tertuju kepada sosok pelatih Vietnam U19, Yutaka Ikeuchi, yang disebut-sebut dibuat terkejut setelah melihat langsung kondisi kota Medan. Kisah ini bermula ketika rombongan Vietnam U19 akhirnya tiba di Indonesia untuk mengikuti turnamen yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Seperti biasa, para pemain dan staf pelatih langsung diarahkan menuju hotel tempat mereka menginap. Namun, dalam perjalanan dari bandara menuju pusat kota, ada satu hal yang menarik perhatian sang pelatih. Menurut cerita yang beredar di kalangan ofisial, Yutaka Ikeuchi beberapa kali terlihat memperhatikan suasana di luar jendela bus. Ia melihat deretan gedung tinggi, pusat perbelanjaan modern, hotel berbintang, kawasan bisnis yang ramai, hingga jalan-jalan besar yang dipadati kendaraan. Pemandangan tersebut rupanya cukup berbeda dari bayangan yang selama ini ia miliki tentang Medan. Bahkan dalam suasana santai bersama stafnya, Yutaka Ikeuchi dikabarkan sempat melontarkan candaan yang langsung mengundang tawa orang-orang di sekitarnya. Ia disebut berkata, "Alamak, modern juga ternyata. Saya kira Jakarta doang yang banyak gedung." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, namun tidak butuh waktu lama sampai cerita tersebut menyebar dan menjadi bahan diskusi para penggemar sepak bola. Banyak yang menganggap komentar itu lucu, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai bukti bahwa masih banyak orang luar negeri yang belum benar-benar mengenal Indonesia secara menyeluruh. Karena harus diakui, ketika nama Indonesia disebut di luar negeri, kebanyakan orang memang langsung memikirkan Jakarta. Sebagai ibu kota negara selama puluhan tahun, Jakarta memang menjadi wajah utama Indonesia di mata dunia. Hampir semua kegiatan pemerintahan, ekonomi, bisnis, hingga berbagai event internasional terpusat di sana. Akibatnya, tidak sedikit orang asing yang menganggap kota-kota lain di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Jakarta. Padahal kenyataannya tidak demikian. Indonesia memiliki banyak kota besar dengan perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya tentu saja Medan. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Sumatera Utara, komentar yang disebut keluar dari mulut Yutaka Ikeuchi itu mungkin terdengar cukup menggelitik, sebab Medan sudah sejak lama dikenal sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia. Kota ini menjadi pusat perdagangan, industri, pendidikan, hingga transportasi di Pulau Sumatera. Aktivitas ekonomi di Medan berlangsung hampir sepanjang hari. Berbagai pusat bisnis berdiri megah. Hotel-hotel besar berjajar di sejumlah kawasan strategis. Pusat perbelanjaan modern berkembang dengan pesat. Bahkan banyak investor nasional maupun internasional yang menjadikan Medan sebagai salah satu kota penting untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Karena itulah banyak netizen Indonesia yang langsung memberikan tanggapan bercanda setelah mendengar cerita tersebut. Ada yang mengatakan mungkin sang pelatih terlalu lama melihat Indonesia dari televisi. Ada juga yang berkomentar bahwa jika Yutaka Ikeuchi diajak berkeliling lebih jauh ke berbagai kota lain di Indonesia, mungkin ia akan semakin terkejut. Namun jika dipikir-pikir, reaksi seperti itu sebenarnya cukup wajar. Banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia juga mengalami pengalaman serupa. Sebelum datang, mereka memiliki bayangan tertentu tentang Indonesia. Sebagian mengira Indonesia hanya berisi pantai, hutan tropis, pegunungan, dan desa-desa tradisional. Tetapi setelah tiba dan melihat langsung perkembangan berbagai kota besar di Indonesia, mereka mulai menyadari bahwa negara ini jauh lebih modern daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Terlepas dari cerita di luar lapangan tersebut, tujuan utama Vietnam U19 datang ke Medan tentu bukan untuk mengagumi gedung-gedung tinggi. Mereka datang dengan target yang jauh lebih besar. Tim muda Vietnam ingin menunjukkan bahwa mereka masih menjadi salah satu kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Vietnam memang mengesankan. Mereka berhasil membangun sistem pembinaan pemain muda yang baik. Akademi-akademi sepak bola berkembang pesat. Kompetisi usia muda semakin kompetitif. Hasilnya, banyak pemain bertalenta yang berhasil muncul dan memperkuat tim nasional di berbagai level usia. Tidak heran jika setiap kali Vietnam mengikuti turnamen kelompok umur, mereka selalu masuk daftar unggulan. Para pemain muda Vietnam dikenal memiliki teknik yang baik, organisasi permainan yang rapi, serta disiplin tinggi dalam menjalankan instruksi pelatih.
Karakter itulah yang membuat banyak lawan merasa kesulitan saat menghadapi mereka. Bahkan beberapa tahun terakhir, Indonesia juga sering terlibat duel sengit melawan Vietnam di berbagai kelompok umur. Rivalitas Indonesia dan Vietnam memang menjadi salah satu rivalitas terbesar di kawasan Asia Tenggara saat ini. Hampir setiap pertemuan kedua negara selalu berlangsung panas, tidak hanya di lapangan tetapi juga di media sosial dan kalangan suporter. Setiap kali Indonesia berhadapan dengan Vietnam, atmosfer pertandingan selalu terasa berbeda. Intensitasnya lebih tinggi, tekanannya lebih besar, dan perhatian publik pun meningkat berkali-kali lipat. Dipandang banding pertandingan biasa. Karena itu, banyak penggemar sepak bola yang mulai berharap agar Indonesia dan Vietnam bisa bertemu dalam turnamen kali ini. Jika itu terjadi, maka laga tersebut hampir pasti akan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti. Di sisi lain, Indonesia sendiri tentu tidak ingin hanya menjadi pelengkap turnamen. Bermain di hadapan publik sendiri memberikan motivasi tambahan bagi para pemain muda Garuda. Mereka memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa kualitas sepak bola usia muda Indonesia terus mengalami perkembangan. Beberapa tahun terakhir, Indonesia memang mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap pembinaan pemain muda. Kompetisi kelompok umur semakin aktif digelar. Akademi sepak bola berkembang di berbagai daerah. Kesempatan bermain bagi pemain muda juga mulai terbuka lebih luas. Hasilnya perlahan mulai terlihat. Banyak pemain muda Indonesia yang mampu bersaing dengan pemain-pemain dari negara lain di kawasan Asia Tenggara. Bahkan beberapa di antaranya sudah menunjukkan potensi untuk menjadi bintang masa depan. Turnamen kali ini pun menjadi ajang pembuktian yang sangat penting. Para pemain muda Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan pendukung sendiri. Mereka juga bisa mengukur sejauh mana perkembangan yang telah dicapai dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Sementara itu, Vietnam tentu datang dengan ambisi yang sama. Mereka ingin mempertahankan reputasi sebagai salah satu tim muda terbaik Asia Tenggara. Itulah sebabnya setiap sesi latihan dan setiap pertandingan nantinya akan menjadi sangat penting bagi mereka. Menariknya, sebelum bola pertama ditendang, justru cerita mengenai keterkejutan Yutaka Ikeuchi terhadap kota Medan yang lebih dulu mencuri perhatian. Kisah sederhana tersebut seolah mengingatkan bahwa sepak bola tidak selalu hanya tentang hasil pertandingan. Kadang ada cerita-cerita kecil di luar lapangan yang justru menjadi warna tersendiri dalam sebuah turnamen. Cerita yang membuat para penggemar tersenyum. Cerita yang menunjukkan bagaimana olahraga mampu mempertemukan berbagai budaya dan sudut pandang yang berbeda. Bagi warga Medan sendiri, komentar tersebut tentu bisa dianggap sebagai pujian tidak langsung terhadap perkembangan kota mereka. Sebab jika seorang tamu yang baru pertama kali datang sampai merasa terkejut, berarti perubahan dan pembangunan yang terjadi memang cukup terlihat. Kini fokus Vietnam U19 tentu harus kembali ke lapangan. Masa adaptasi sedang berjalan. Para pemain mulai mengenal kondisi cuaca, lapangan, dan lingkungan sekitar. Pelatih beserta stafnya juga mulai menyusun strategi terbaik untuk menghadapi pertandingan pertama. Namun satu hal yang pasti, sebelum turnamen benar-benar dimulai, Yutaka Ikeuchi sudah lebih dulu mendapatkan pengalaman yang mungkin ia tidak duga sebelumnya. Dari yang awalnya hanya datang untuk mempersiapkan tim, ia justru menemukan kenyataan bahwa Medan jauh berbeda dari bayangan yang selama ini ada di kepalanya. Dan sekarang pertanyaannya bukan lagi soal seberapa modern kota Medan. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah Vietnam U19 mampu menunjukkan kualitas mereka di atas lapangan? Ataukah justru Indonesia yang akan memberikan kejutan terbesar dalam turnamen kali ini? Kalau Indonesia dan Vietnam akhirnya bertemu, menurut kalian siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus perjuangan para pemain muda Indonesia agar bisa memberikan hasil terbaik untuk Merah Putih.